Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Balai Diklat Provinsi Kalimantan Selatan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di sini, memperkenalkan diri dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan diri saya. Nama saya Mujibur Rahman, lahir di Amuntai, tanggal 9 Desember 1971. Amuntai adalah ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan. Saya lahir dari keluarga yang relatif religius, ya. Kakek saya, orang tua dari ibu saya itu adalah seorang ulama di Amuntai, Tuan Guru Haji Zarkashi. Kemudian ayah saya juga adalah seorang ulama, yaitu Haji Jamhari Arsyad, yang juga pegawai Kementerian Agama. Saya mendapatkan pendidikan agama di rumah, tentu saja. Kemudian di sekolah juga. Jadi zaman saya kecil dulu itu paginya sekolah dasar negeri, ya. Siang sampai sore itu dari jam 2 sampai jam 5 itu sekolah madrasah diniyah yang orang di kampung menyebutnya sekolah Arab. Nah, kebetulan sekolah Arab itu kepala sekolahnya itu adalah ayah saya sendiri, ya, sekolah madrasah diniyah Al-Ukhuwah namanya. Kemudian setelah tamat dari sekolah dasar dan madrasah diniyah, saya melanjutkan ke pondok pesantren Al-Falah di Banjarbaru sini. Dan saya menghabiskan masa remaja saya itu sebagai santri di pesantren Al-Falah Banjarbaru. Nah, kebetulan waktu saya di Al-Falah itu ada sistem lompat, ya. Jadi saya masuk itu tidak langsung kelas 1 sanawiyah, tetapi kelas 5 ibtidaiyah. Namun pada waktu itu ada peluang untuk jumping istilahnya. Jadi kalau nilainya bagus, lompat gitu. Saya melompat 3 kali, sehingga dalam jangka 5 tahun saya selesai di Pondok Pesantren Al-Falah. Nah, namun untuk bisa mendapatkan ijazah negeri persamaan waktu itu, saya harus melanjutkan lagi pendidikan di Madrasah Aliyah. Maka saya melanjutkan di Madrasah Aliyah Al-Istiqomah, Pekapuran Raya, Banjarmasin, 1 tahun. Nah, setelah itu saya melanjutkan kuliah di Fakultas Usuluddin IAIN Antasari tahun 1990, jurusan perbandingan agama pada saat itu. Selama pendidikan saya di pesantren itu besar sekali pengaruhnya pada diri saya, ya, terutama budaya santri yang mencintai ilmu pengetahuan, budaya santri yang sederhana, dan budaya santri yang suka bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Hal itu sangat membekas pada diri saya, karena para santri itu didorong sekali untuk menuntut ilmu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, bukan untuk mencari pekerjaan. Ilmu sebagai petunjuk hidup, agar hidup kita ini bernilai, bermakna, dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, hal semacam itu sangat berpengaruh pada diri saya. Begitu juga hidup yang sederhana, hidup yang tidak bermewah-mewah, ya, yang mensyukuri apa yang ada, karena memang kehidupan di pesantren dibuat sedemikian rupa sehingga kita menjadi orang yang tidak berlebihan, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini juga sangat berpengaruh pada diri saya. Yang ketiga tadi adalah kebersamaan dan saling membantu, menolong.
Nah, ini adalah modal hidup yang sangat penting. Karena kalau di pesantren kita tidak ada orang tua, kita berkumpul sama teman-teman kita satu asrama yang jumlahnya kadang sampai 20 orang satu asrama itu di zaman saya. Nah, kalau kita tidak saling membantu, saling menolong, maka kita tidak akan bisa bertahan. Dan kita mungkin tidak punya teman karena kita tidak membantu orang lain. Nah, maka nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu ini sangat penting dan bermakna membekas pada diri saya. Nah, yang lain lagi adalah tentu kecintaan ya kepada para ulama, para ilmuwan, orang-orang yang berilmu, menghormati orang-orang yang berilmu, yang bagian daripada nilai yang pertama saya sebutkan, tapi dalam bentuk personal. Jadi bagaimana hubungan antara guru dan murid yang dibentuk dalam kultur santri itu saya kira sangat baik sekali. Yang satu menghormati yang lain, kemudian menyayangi satu sama lain ya, dan hormat tanpa adanya batasan. Kalau kita sudah tamat berarti kita sudah bukan lagi muridnya, tidak begitu. Kita tetap menjadi santri sampai kapanpun dan meskipun kita sudah lama meninggalkan pesantren. Nah, saya kira itu beberapa hal yang sangat berpengaruh kepada diri saya. Ketika saya kuliah, saya aktif di organisasi kemahasiswaan yang ekstra dan intra. Di ekstra saya aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sempat menjadi ketua rayon PMII di Fakultas Usuluddin. Ini yang intra saya sempat menjabat sebagai ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin. Sekarang orang menyebutnya Dewan Eksekutif Mahasiswa atau BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, dalam aktivitas sebagai aktivis mahasiswa itu saya juga tidak mengabaikan pentingnya belajar secara akademik. Jadi aktif di organisasi, tidak meninggalkan tugas-tugas akademik saya untuk mengikuti perkuliahan, melaksanakan tugas ya, membuat makalah dan sebagainya. Bahkan saya sempat mendirikan organisasi khusus untuk kelompok studi mahasiswa yang saya beri nama waktu itu Al-Hikmah. Jadi kami berdiskusi, kemudian membahas isu-isu aktual ya bersama teman-teman, belajar menulis juga, menerbitkan majalah ya dan seterusnya. Itu sewaktu saya masih kuliah, saya juga pernah menulis di koran walaupun tidak terlalu sering waktu itu. Nah, setelah menjelang akhir kuliah, alhamdulillah saya mendapatkan nilai yang sangat bagus, cum laude dan menjadi wisudawan terbaik dan termuda pada saat itu. Tahun 1994 saya selesai kuliah di IAIN Antasari. Selanjutnya saya mengikuti program pembibitan dosen. Nah, sebelum itu saya sempat menjadi guru honorer ya di alma mater saya, yaitu di Madrasah Sanawiyah Al-Istiqomah, di mana saya sebelumnya pernah belajar di madrasah aliyahnya Al-Istiqomah di Pekapuran Raya. Nah, kemudian ada peluang untuk mengikuti program pembibitan dosen se-Indonesia. Saya ikut tes. Alhamdulillah saya lulus dan satu-satunya waktu itu yang lulus dari IAIN Antasari. Kemudian saya berangkatlah ke Jakarta, ke IAIN Jakarta, sekarang UIN ya, untuk mengikuti training di sana. Nah, selama di Jakarta saya sangat beruntung karena pertama saya bertemu dengan teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga saya benar-benar merasa orang Indonesia. Kalau di Banjarmasin, palingnya kenalannya dari orang Samarinda, Palangkaraya, gitu. Sedikit ada orang Sumatera, tetapi waktu di Jakarta segala macam suku itu ada. Yang kedua, kami memang orang-orang yang sudah lulus seleksi, sehingga teman-teman saya juga adalah orang-orang yang memiliki potensi dan minat akademik yang cukup baik, ya. Sehingga kami bisa
saling belajar satu sama lain. Yang ketiga, saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu tokoh-tokoh cendekiawan Indonesia di tingkat nasional. Pada saat itu saya bertemu misalnya dengan tokoh seperti Amin Abdullah, Komarudin Hidayat, Nurholis Majid, Azyumardi Azra, Harun Nasution yang lebih senior, atau Muzhar, dan lain-lainnya. Seandainya saya hanya di Banjarmasin, saya tidak akan mengenal mereka itu. Nah, kemudian selain itu, kami dilatih untuk memperkuat kemampuan bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris untuk TOEFL, juga belajar bahasa Arab secara khusus di Lipia, ya seminggu 2 kali kalau saya tidak khilaf, sisanya itu belajar di IAIN Jakarta. Sehingga saya mengenal bahasa-bahasa Arab modern, istilah-istilah modern yang selama ini tidak saya temukan selama belajar di pondok pesantren yang masih mempelajari bahasa Arab klasik ya. Bahasa Arab bahasa Arab agak kuno lah gitu ya. Nah, ini bahasa modern saya belajar waktu di Jakarta itu. Nah, selanjutnya nanti saya mengikuti tes untuk beasiswa ke luar negeri. Saya mendaftar untuk tes ke Kanada, yaitu beasiswa dari CIDA, Canadian International Development Agency. Alhamdulillah saya lulus dalam tes itu. Kemudian saya masih diminta untuk memperbaiki bahasa Inggris saya di Bali. Ya, saya belajar bahasa Inggris di Bali pada tahun 1997. Kemudian setelah itu bahasa Inggris saya sudah bagus dan dianggap lulus tes IELTS saya diberangkatkanlah ke Kanada untuk kuliah di McGill University, Montreal, Kanada selama 2 tahun dari tahun 1998 sampai tahun 2000. Di Kanada saya kuliah di Faculty of Religious Studies, berkenalan dengan tentu saja banyak orang dari berbagai bangsa di dunia. Tentu ada juga kelompok-kelompok Indonesia, Malaysia yang dari ASEAN ya, dan negara-negara Arab. Pendeknya saya merasakan pergaulan yang sangat internasional dan budaya akademik yang sangat baik, karena McGill University adalah salah satu universitas terbaik yang ada di Amerika Utara, yang ada di Kanada juga. Alhamdulillah tahun 2000 saya lulus dengan nilai yang bagus. Saya bahkan mempublikasi atau menerbitkan karya-karya ilmiah saya di jurnal-jurnal internasional. Ada 4 karya saya yang terbit di jurnal internasional bereputasi. Padahal saya pada waktu itu masih mahasiswa atau tamatan S2. Ya. Nah, karena itu saya kemudian melanjutkan untuk melamar beasiswa S3, tapi saya pulang dulu ke Indonesia, mengajar dulu kembali di IAIN Antasari, sampai pada tahun 2001, saya mendapatkan beasiswa S3 ke Belanda. Nah, kali ini saya dapat beasiswa dari lembaga universitas yang disebut dengan ISIM, International Institute for the Study of Islam in the Modern World, di mana saya mendapatkan posisi yang cukup bagus sebagai AIO atau Assistant in Upleading, yaitu sebagai asisten peneliti dan sekaligus sebagai PhD student di Leiden University yang berafiliasi kepada ISIM. Ya. ISIM ini atau yang lembaga yang saya sebutkan tadi, International Institute for the Study of Islam in the Modern World, ada lembaga yang didukung oleh 4 university ya. Jadi Leiden University, Amsterdam University, Nijmegen University, dan Utrecht University. Nah, pembimbing saya yaitu Profesor Martin van Bronsen dan Profesor Karel Steenbrink adalah profesor di Utrecht University. Sehingga meskipun tadi saya berkantor di Leiden University, nanti promosi doktor saya dan ijazah saya itu diberikan oleh Utrecht University. Ya, jadi itu sistem Belanda seperti itu. Nah, selama di Belanda saya banyak sekali pengalaman yang sangat berharga, baik secara akademik ataupun secara kultural, berinteraksi dengan masyarakat di sana. Sehingga pengalaman itu tidak akan pernah saya lupakan ya.
Saya juga mengajak anak dan istri saya tinggal di sana, sehingga kami berkumpul dan mengalami segala perubahan dan interaksi budaya yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya bagi saya, hidup di benua orang, di tempat orang lain, ya, di negeri orang yang jauh dengan budaya, bahasa, dan sebagainya yang berbeda. Nah, singkat cerita tahun 2005 saya pulang karena beasiswa sudah habis dan pekerjaan disertasi saya sudah selesai, tinggal perbaikan dan ujian promosi. Kami pulang pada bulan Desember, pada bulan April disertasi saya sudah bisa diserahkan, lalu pada bulan September 2006 saya melaksanakan promosi doktor di Universitas Utrecht. Alhamdulillah promosi doktor itu dihadiri oleh banyak guru besar dan saya diliput oleh koran, salah satu koran terkemuka di Belanda yang namanya NRC Handelsblad. Dan ada media-media lain juga yang meliput promosi doktor saya. Dan disertasi saya waktu itu sudah diterbitkan dalam bentuk buku oleh Amsterdam University Press. Dan alhamdulillah disertasi ini mendapatkan sambutan di kalangan akademik di dunia dengan review di berbagai jurnal, paling tidak yang saya ingat sekitar 7 jurnal yang memuat review terhadap buku disertasi saya ini. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian kira-kira cerita pendidikan saya sampai menjadi doktor. Saya memang sejak muda suka kepada ilmu pengetahuan, suka belajar, dan kemudian akhirnya menginginkan untuk menjadi pengajar, guru, gitu ya. Dan ini saya kira ada pengaruhnya dari orang tua saya, juga seorang guru tadi di Madrasah Diniyah. Kemudian kakek saya seorang ulama yang juga mengajar di Majelis Taklim. Bagi saya mengajar itu adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, dan membuat hidup ini lebih kaya, ya, paling tidak secara rohani kita merasa kaya gitu. Dan ini kemudian yang saya pilih sebagai profesi saya. Selain itu dosennya berbeda dengan guru dalam satu hal, yaitu dia tidak hanya mentransfer, mengajarkan ilmu, tetapi juga mengembangkan ilmu. Dia melakukan penelitian-penelitian dan kemudian menerbitkan hasil-hasil penelitiannya sebagai bentuk dari pengembangan ilmu. Nah, ini saya kira yang menjadi daya tarik tersendiri dari profesi sebagai dosen. Nah, kemudian dosen itu tentu ada tahapannya ya, menjadi dosen itu dari jabatan, tahapannya jabatan asisten ahli, kemudian lektor, ada lektor kepala sampai guru besar. Nah, bagi seorang yang berkarir sebagai dosen, dia harus melewati tahapan-tahapan itu. Nah, sebagai bukti kinerja dia bekerja sebagai akademisi atau dosen. Maka saya hanya mengikuti jenjang itu. Jadi kalau misalnya kreditnya sudah cukup, karya-karya kita sudah cukup, maka itu bisa diajukan untuk dinaikkan jabatannya dari asisten ahli sampai kepada profesor atau guru besar. Nah, namun di sisi lain ya, tugas sebagai seorang guru besar atau katakanlah sebagai dosen yang berpangkat guru besar itu adalah juga seorang intelektual. Nah, intelektual itu adalah cendekiawan, dan cendekiawan itu artinya adalah seorang yang memiliki pengetahuan dalam bidang tertentu, yang ahli di bidang tertentu, dan punya komitmen untuk melakukan perubahan di masyarakat, berkontribusi bagi perubahan-perubahan menuju yang lebih baik di masyarakat. Tidak hanya menjadi seorang intelektual atau akademisi menara gading. Ya, intelektual yang baik adalah terlibat dalam persoalan-persoalan publik yang sesuai dengan keahliannya. Maka saya tidak hanya aktif di kampus, tetapi juga di luar kampus. Saya rutin menulis misalnya kolom
di koran setiap hari Senin itu sudah selama 14 tahun saya tekuni pekerjaan itu untuk menyapa publik dan mengajak publik untuk merenungkan atau memikirkan persoalan-persoalan yang ada dan terjadi di sekitar kita. Saya juga terlibat dalam berbagai diskusi publik yang dilaksanakan di luar kampus terkait dengan berbagai persoalan sosial, budaya, politik, dan keagamaan, baik itu di tingkat regional, nasional, ataupun internasional. Jadi saya kira itu pentingnya kedudukan seorang intelektual, dan guru besar itu ya hanya jabatan akademik sebenarnya. Tapi jabatan akademik sangat bagus kalau itu juga menjadi dasar atau menjadi fondasi dari intelektualitas seseorang atau kecendekiawanan seseorang yang terlibat dalam persoalan publik. Saudara sekalian, selain itu ya kalau di kampus itu ada jabatan tambahan namanya, atau tugas tambahan, bukan jabatan tambahan ya, tugas tambahan. Jadi sebagai seorang dosen itu jabatan fungsional bisa dikasih jabatan tambahan, tugas tambahan. Nah, tugas tambahannya itu adalah menduduki posisi struktural yang ada di kampus. Secara pribadi sebenarnya saya lebih tertarik menjadi seorang akademisi ya dibanding jabatan struktural, tetapi keadaan kadang-kadang memang mendorong kita untuk terjun ke situ. Nah, saya sebelum pergi S3 itu sempat beberapa bulan itu mungkin 1 semester lebih sedikit, 1 tahun mungkin, saya ada lupa itu. Saya sempat menjabat sebagai sekretaris program studi. Ya. Nah, setelah itu saya pulang, sebenarnya ingin tetap menjadi akademisi saja ya. Tetapi teman-teman dan keadaan di fakultas mendorong saya untuk menjadi pembantu dekan 1 Fakultas Usuluddin IAIN Antasari. Nah, kemudian setelah selesai di situ, saya sempat istirahat, tidak punya jabatan apa-apa, santai saja. Tiba-tiba kemudian saya diminta lagi tahun 2013 untuk menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, setelah itu saya semakin terlibat dengan urusan-urusan kampus yang struktural ya. Pada tahun 2017 saya didorong oleh banyak pihak, teman-teman juga, untuk ikut serta dalam pemilihan rektor. Dan ternyata Bapak Menteri Agama, Pak Lukman Hakim, waktu itu memutuskan untuk memilih saya sebagai rektor UIN Antasari pada tahun 2017 ya. Jadi usia saya pada waktu itu belum sampai 50 tahun ya. Saya kira sekitar 46 tahun lah waktu itu. Nah, ini kenapa saya mau itu menjadi rektor itu. Ya, salah satunya adalah saya terpanggil untuk melakukan transformasi di UIN Antasari ya. Waktu itu kita baru 2017 disetujui oleh Presiden menjadi UIN. Maka tugas saya adalah bagaimana agar transformasi ini atau masa transisi dari IAIN ke UIN ini berjalan dengan mulus. Maka proyek saya yang pertama adalah mempersiapkan infrastruktur. Ya, bagaimana agar kampus kita menjadi lebih besar dan fasilitasnya lebih banyak dan lebih cukup untuk melayani mahasiswa dengan berbagai bidang studinya. Maka saya memperjuangkan bagaimana caranya pembangunan kampus 2 itu bisa diwujudkan yang telah dirintis oleh rektor sebelum saya. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan berbagai lika-liku proyek itu disetujui dan dibangun, dimulai pada tahun 2021 dan selesai pada tahun ini. Ya, jadi semuanya sudah selesai. Kami membangun kurang lebih 10 gedung di kampus 2. Kemudian ada kolam retensi juga di kampus 2. Jadi sudah besar sekali kalau Bapak Ibu mengunjungi ke sana dengan bangunan yang cukup mewah ya. Kemudian di kampus 1 juga tidak dibiarkan, saya terus membangun. Ada gedung pusat layanan terpadu yang kita bangun 3 lantai.
supaya pelayanan kita lebih baik kepada para mahasiswa. Kemudian bangunan-bangunan lama kita rehab, kita perbaiki. Bangunan fakultas dakwah itu kita bangun, yang semula hanya separuh sekarang sudah sempurna, ya. Yang lain-lainnya itu jalan, drainase, semua kita perbaiki di kampus 2, di kampus 1. Perpustakaan juga kita perbaiki agar fasilitas dan layanan ini memuaskan lah sebagai pelayanan kami kepada para mahasiswa. Nah, selain itu tentu saja tidak cukup hanya infrastruktur, ya. Saya ingin ada perubahan dari segi akademik. Nah, perubahan dari segi akademik ini terutama untuk mewujudkan visi UIN yang unggul dan berakhlak. Ya, unggul berakhlak itu saya terjemahkan unggul dalam keilmuan, berakhlak dalam kepribadian. Nah, unggul dalam keilmuan itu apa? Unggul dalam keilmuan itu dicirikan pada satu, integrasi ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern. Ya. Jadi kalau belajar di UIN, ilmu keislamannya ada, ilmu-ilmu modernnya ada. Memang ada yang fokusnya kepada ilmu-ilmu modern, ada yang fokusnya kepada ilmu-ilmu keislaman. Ya. Tapi dua-dua itu akan ada diberikan di UIN. Kemudian yang kedua, integrasi Islam dan kebangsaan. Bagaimana kajian-kajian keislaman itu merupakan satu nafas dengan semangat kebangsaan atau keindonesiaan. Jadi keislaman dan keindonesiaan menyatu mesra dalam kajian-kajian yang kita kembangkan di kampus. Yang ketiga adalah berbasis lokal. Nah, berbasis lokal, kami mengembangkan kajian-kajian budaya lokal supaya jangan sampai musnah, ya. Maka dari itu saya memperbaiki dan menyempurnakan terjemahan Al-Quran ke bahasa Banjar yang sudah dikerjakan bersama Litbang pada tahun 2016. Kemudian kami bikin juga cover Al-Quran itu yang ornamennya itu adalah dari tradisi lokal gitu. Ada sasirangan, ada bentuk rumah Banjar, begitu juga ornamen margin daripada mushaf Al-Quran yang kami terbitkan itu. Kemudian kemarin dicetak, ya, dan waktu MTQ nasional di sini itu salah satu souvenir yang dibagikan Pak Gubernur kepada tamu-tamu yang datang ke Kalimantan Selatan. Kami juga membangun pusat kajian Melayu dan Banjar yang dilengkapi dengan Banjar Corner dan Melayu Corner yang ada di perpustakaan. Kami mengumpulkan manuskrip-manuskrip kalangan para ulama, ya, termasuk yang dari keturunan Syekh Asad Al-Bajari. Itu kita kumpulkan semua. Ada yang direpro dalam bentuk tulisan, ada yang ada yang dikasih sama kami itu dalam bentuk aslinya, naskahnya itu ada. Nah, kemudian kami mewajibkan mata kuliah Islam dan Kebudayaan Banjar sebagai salah satu mata kuliah wajib seluruh mahasiswa, semua fakultas, semua prodi. Ini untuk menunjukkan bahwa kita konsisten dan serius dalam kajian berbasis lokal, yaitu kebudayaan lokal. Namun kita juga tidak ingin jago dalam kandang, ya. Kemudian istilahnya katak dalam tempurung gitu, ya. Nah, kita ingin juga terbuka kepada dunia. Maka saya mengatakan bahwa yang keempat prinsipnya adalah berwawasan global. Sehingga kita memiliki kerjasama internasional yang cukup luas, baik itu di ASEAN, kemudian Timur Tengah, dan sampai ke Barat juga. Saat ini saya juga dipercaya mewakili UIN Antasari, ya, sebagai Presiden of ASEAN Islamic Universities Association atau IAUA, yang anggotanya sekarang sudah melebihi 80 universitas yang ada di ASEAN plus yang ada di Maldives. Nah, ini bukti bahwa kita memiliki wawasan global. Kami mengirim mahasiswa ke luar negeri dan orang luar negeri kuliah di UIN Antasari. Jadi saat ini ada mungkin sekitar 40 atau lebih, ya, saya sudah lupa jumlahnya, mahasiswa asing yang ada kuliah di UIN Antasari. Nah, ke depan ini kami akan terus menyempurnakan sistem yang ada di UIN,
terutama pertama adalah tata kelola, baik itu tata kelola administrasi ataupun keuangan. Sejak akhir 2017, alhamdulillah UIN Antasari sudah meraih WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi, yang diberikan oleh Kemenpan RB dan didukung oleh KPK. Kami berharap ke depannya kita bisa meraih WBBM. Jadi tidak hanya WBK tetapi WBBM, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Nah, untuk ini tidak mudah. Teman-teman harus bekerja keras, tidak mungkin tergantung pada satu orang seperti saya tidak mampu, tentu harus didukung oleh teman-teman semua yang ada di kampus termasuk para mahasiswa. Nah, selain itu kami saat ini tengah bertransformasi menjadi BLU, Badan Layanan Umum, dan tengah diproses di Kementerian Keuangan. Nah, mudah-mudahan dalam akhir tahun 2023 ini akan muncul persetujuan dari Menteri Keuangan, UIN Antasari akan menjadi BLU atau Badan Layanan Umum, dan dengan itu kami akan memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang saya kira akan sangat membantu dinamika dan kreativitas pelaksanaan program-program yang ada di UIN Antasari. Nah, selain itu ke depannya kami berharap akan ditambah lagi program-program studi baru, baik itu di tingkat S1, S2, dan S3. Ya, sehingga peluang untuk memberikan layanan pendidikan itu semakin banyak ragamnya yang diberikan oleh UIN Antasari kepada masyarakat Kalimantan Selatan dan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia secara global. Saya kira kurang lebih itu ya, mungkin sangat panjang cerita saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup memadai untuk perkenalan dari diri saya. Kalaupun saya diminta untuk menyampaikan apa saja nilai-nilai yang selama ini saya pegang teguh, saya kira tidak terlepas dari apa yang saya dapatkan selama menjadi santri di awal tadi, ya, yaitu cinta pada ilmu pengetahuan, hidup yang sederhana, dan kebersamaan. Dan tidak lupa menghormati orang tua kita dan guru-guru kita. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.